214 lamaran, 0 balasan. Dikirim dari kamar kos selebar 3 langkah. Sementara di layar berita malam itu, pejabat berdiri menyebut lapangan kerja sedang melimpah. Ia menekan kirim untuk lamaran ke 214, lalu menutup laptop dan menunggu notifikasi yang tak pernah datang. Di jam yang sama, angka pengangguran resmi negara ini justru diumumkan turun. Dua kenyataan yang tak mungkin benar bersamaan. Kendati demikian, jutaan orang tiap hari memperbaiki CV dan menyisir lowongan. Lalu dibalas kesunyian yang dirancang membuat kita menyalahkan diri sendiri. Padahal yang retak bukan mereka, melainkan struktur yang menampung mereka. Dan setelah ratusan lamaran diabaikan, satu pertanyaan menyeruak. Bagaimana jika masalahnya bukan pada pelamar? Bagaimana jika sistem mencari kerja itu sendiri, yang sudah dirancang untuk menyaring, bukan menerima kita? Selama puluhan tahun, kita dijual janji sederhana. Rajin belajar, raih gelar, tingkatkan kemampuan, maka pekerjaan akan datang. Janji itu lahir dari dunia yang lebih sepi persaingan. Dan hari ini, janji itu mulai membusuk dari dalam. Dunia kerja hari ini bukan lagi dunia yang sama. Jutaan orang kini memegang gelar serupa, keahlian serupa, sertifikat serupa, lalu berdesakan memperebutkan kursi pekerjaan yang teramat sempit bagi jumlah pemburunya. Akibatnya, apa yang dulu menjadi keunggulan, kini merosot jadi syarat minimum. Inilah yang dalam sosiologi disebut credential inflation, atau inflasi gelar. Gejala saat gelar yang sama dimiliki begitu banyak orang, sehingga nilainya sebagai pembeda perlahan menguap. Ironisnya, ketika persaingan kian menyesakan, tuntutan malah kian meninggi. Lowongan entry level, yang secara harfiah berarti tingkat pemula, kerap meminta pengalaman kerja 2 hingga 5 tahun, seolah menagih sesuatu yang mustahil dikantongi seorang pemula. Satu posisi menuntut kemampuan mengoperasikan berbagai software, komunikasi tingkat tinggi, kerja di bawah tekanan, multitasking, desain, pemasaran, analisis data, bahkan editing video sekaligus. Dan setelah daftar sepanjang itu, gaji yang ditawarkan diperkirakan hanya sedikit di atas upah minimum. Maka lahir paradoks yang menjebak. Bagaimana seseorang bisa mengumpulkan pengalaman jika pintu pertama pun sudah menagih pengalaman? Ini bukan kehilafan satu perusahaan, melainkan pola yang sama yang kita akan bongkar lapisannya berikut ini. Ada satu momen yang dikenali hampir semua pekerja muda. Momen ketika mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka melakukan semua yang diminta sistem. Mereka belajar, mereka lulus, mereka menambah kemampuan. Namun garis finish terus bergerak menjauh. Setiap kali mereka mencapai satu syarat, syarat baru muncul. Setiap kali mereka memperoleh satu sertifikat, sertifikat itu kehilangan nilainya karena semua orang juga memilikinya. Inilah credential inflation yang tadi disebut. Gejala saat selembar ijazah yang dulu jadi tiket, kini digenggam terlalu banyak kepala, hingga daya bedanya luntur. Mencari kerja tak lagi soal menjadi cukup baik, melainkan bersaing dengan ribuan orang yang juga cukup baik. Dan angka lembaga menegaskan bahwa ini bukan perasaan individu belaka. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase angkatan kerja yang tak bekerja tetapi aktif mencari kerja, sebesar 4,91% pada Agustus 2024. Namun angka nasional itu menyembunyikan luka yang sesungguhnya. TPT usia muda 15 hingga 24 tahun menembus 17,32%, hampir 4 kali lipat rata-rata nasional. Beban terberat ditimpakan kepada mereka yang baru saja diperintahkan untuk berharap. Dan dalam beberapa tahun terakhir, proses rekrutmen berubah drastis. Dulu CV dibaca manusia. Hari ini, sebelum sampai ke tangan manusia, ia harus melewati mesin. Banyak perusahaan memakai Applicant Tracking System atau ATS, perangkat lunak yang menyaring dan memeringkat lamaran secara otomatis berbasis kata kunci. Dari sudut pandang pelamar, ini terasa dingin dan kejam. Akan tetapi, dari sudut pandang korporasi, inilah fitur, bukan bug. Ketika satu lowongan dibanjiri ribuan lamaran, penyaringan otomatis memangkas biaya dan waktu. Diperkirakan, hampir seluruh perusahaan raksasa dunia kini memakainya, dan praktik itu merembes ke perusahaan kecil hingga lembaga pemerintah.
Artinya, seseorang yang sangat kompeten bisa gugur bukan lantaran tak layak, tetapi karena dokumennya tidak cocok dengan cara kerja perangkat lunak. Sudahlah harus mengungguli ribuan kandidat. Kini pelamar mesti terlebih dahulu mengalahkan algoritma yang tak berwajah, tak bisa diajak berunding, dan tak mengenal empati. Maka mencari kerja berubah menjadi permainan dengan aturan yang tak pernah dijelaskan. Orang memburu template ramah algoritma, menyisipkan kata kunci, menyusun dokumen bukan untuk manusia, melainkan untuk mesin. Dan semakin banyak energi habis memahami sistem, semakin sedikit tersisa untuk menunjukkan kemampuan yang real. Ada fenomena yang perlahan menyebar di berbagai negara. Sebuah praktik yang dalam dunia rekrutmen dikenal sebagai ghost job atau lowongan hantu, yakni pekerjaan yang dipublikasikan dengan meriah, tetapi sesungguhnya tidak pernah benar-benar ingin diisi. Sebagian perusahaan memasang lowongan itu hanya untuk mengumpulkan database kandidat. Sebagian ingin terlihat sedang berkembang. Sebagian sekedar menjaga opsi tetap terbuka, andai suatu saat butuh orang baru. Bagi mereka, ini strategi bisnis yang rasional. Akan tetapi, dari sudut pandang pelamar, strategi rasional itu berubah menjadi penghabisan waktu, harapan, dan energi untuk peluang yang bahkan mungkin tidak pernah ada sejak awal. Inilah wajah lain dari ghosting rekrutmen. Praktik perusahaan tak memberi kabar apapun setelah proses berjalan. Kita bayangkan dari sisi pelamar itu, yang menghabiskan berjam-jam menyesuaikan CV untuk satu posisi, menulis surat lamaran khusus, menyiapkan portfolio, mengikuti tes, menunggu berminggu-minggu, dan pada akhirnya tidak pernah menerima kabar apapun. Lalu mereka mengulang proses yang sama puluhan kali, ratusan kali, dan setelah beberapa bulan, bukan hanya keuangan yang terkuras, kepercayaan diri pun ikut terkikis. Karena ketika seseorang terus-menerus ditolak, sangat mudah menyimpulkan dirinya tidak cukup baik. Padahal, seringkali ia bahkan tak pernah benar-benar dinilai. Seolah luka itu belum cukup, kini persaingan bersifat global. Internet memungkinkan perusahaan mencari kandidat dari mana saja, sehingga pencari kerja tak lagi bersaing dengan orang sekotanya, melainkan dengan seluruh negara, bahkan seluruh dunia. Untuk pekerjaan jarak jauh tertentu, satu lowongan bisa menerima ribuan pelamar dalam hitungan jam. Di atas kertas, ini memberi perusahaan lebih banyak pilihan. Namun bagi pekerja, ini berarti tekanan yang belum pernah ada sebelumnya, dan pertanyaan yang menggantung, jangan-jangan bukan salahku. Ketika peluang kian sulit, kita merespons dengan cara yang seragam. Bekerja lebih keras, menumpuk lebih banyak kursus, sertifikat, pelatihan, pengalaman sukarela, karena kita telanjur percaya bahwa yang rusak adalah diri kita sendiri, bukan panggungnya. Namun bagaimana jika masalahnya tidak sesederhana itu? Jutaan orang melakukan hal yang persis sama pada saat yang sama. Sehingga ketika semua orang meningkatkan diri, standar minimum ikut naik, dan tak peduli seberapa keras kita berlari, kita tetap tertinggal. Inilah inflasi, gelar yang sama seperti tadi, tetapi konsekuensinya kian tajam. Yang dulu langka menjadi umum, yang dulu istimewa menjadi sekadar biasa, dan pembeda pun menguap dari genggaman pelamar. Dari kursi pelamar, ini kegagalan pribadi. Akan tetapi, dari sudut pandang perusahaan, membeludaknya pemegang gelar menjelma aset untuk menyaring lebih mudah. Mereka tinggal menaikkan syarat, menagih tambahan pengalaman, semata demi memangkas tumpukan lamaran yang terus bertambah. Seolah lomba lari yang garis finishnya terus digeser mundur, belum cukup memelaratkan. Gelar yang kita cicil bertahun-tahun merosot menjadi syarat minimum, bukan keunggulan. Dan di titik itu, si pelamar bahkan tak lagi tahu pintu mana yang sedang ia tunggu. Ada satu paradoks yang semestinya mustahil. Di satu sisi, jutaan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, perusahaan malah mengeluh sulit menemukan talenta. Dua kalimat yang saling menampar, tapi keduanya diucapkan pada waktu yang sama. Disitulah letak lukanya. Sistem modern telah tumbuh begitu ruwet, sehingga pekerja dan pekerjaan yang tersedia gagal bertemu, meski keduanya sama-sama berdiri di ruang yang sama. Persoalannya bukan kelangkaan orang, tetapi kegagalan struktur mempertemukan mereka. Dari kacamata pelamar yang lamarannya menguap tanpa kabar, ini kegagalan pribadi. Akan tetapi, dari kacamata kapital, kerumitan seleksi ini bukan cacat, tetapi kenyamanan. Faisal Basri sejak lama menunjuk akar strukturalnya di pasar tenaga kerja, bukan pada kemalasan individu.
Maka narasi lama tentang kerja keras dan meritokrasi mulai retak. Bukan karena keterampilan tak penting, tapi karena ada faktor algoritma, faktor pasar, faktor ekonomi, faktor waktu, dan semua itu berada jauh di luar kendali satu orang yang duduk menunggu balasan. Dan kita pun tiba pada pertanyaan yang tak bisa dielakkan. Jika jutaan orang menanggung masalah yang sama persis, boleh jadi masalahnya tak lagi berupa kegagalan pribadi satu persatu, tetapi sesuatu yang berskala amat besar, yang sengaja dibiarkan bekerja. Kita membuka layar dan disambut kutipan tentang disiplin, konsistensi, dan kerja keras. Lalu perlahan tumbuh perasaan ganjil di dada bahwa semua orang di luar sana sedang berlari dengan kecepatan yang tak sanggup kita kejar. Namun media sosial jarang menunjukkan keseluruhan cerita. Kita hanya melihat hasil akhirnya, mobilnya, rumahnya, liburannya, tanpa pernah melihat keberuntungan, koneksi, latar belakang keluarga, atau akses pendidikan yang diam-diam menentukan hidup seseorang. Akibatnya, jutaan orang membandingkan kehidupan nyatanya dengan versi paling terpoles dari hidup orang lain. Dan semakin sering perbandingan itu terjadi, semakin dalam pula rasa tertinggal yang menggerogoti diri kita. Maka mereka bekerja 8 jam, lalu merasa bersalah karena bukan 12 jam. Mengambil satu pekerjaan, lalu merasa bersalah karena tak punya sampingan. Beristirahat, lalu merasa bersalah karena tidak produktif. Dari sudut pandang individu, rasa bersalah ini adalah penderitaan. Akan tetapi dari sudut pandang kapital, inilah fitur, bukan bug. Sebab produktivitas perlahan berubah dari alat menjadi identitas, dan kesibukan menjelma menjadi simbol status baru yang tak henti menuntut. Inilah yang bisa kita sebut penjara kesibukan sukarela. Kalender yang penuh dianggap sukses. Tidur 4 jam dianggap dedikasi. Lembur dianggap ambisi. Dan burnout diterima sebagai harga wajar yang harus dibayar demi kesuksesan. Seolah beban itu belum cukup, jutaan orang kini menjalani hidup yang semakin sempit, dipadati target, jadwal, dan tenggat. Sementara ruang untuk benar-benar hidup terus menyusut hingga nyaris tak tersisa. Ironisnya, semua ini terjadi di era paling produktif dalam sejarah manusia. Komputer mempercepat pekerjaan, internet mengefisienkan komunikasi, otomatisasi memangkas kerja manual, dan secara teori, semua kemajuan itu seharusnya menghadiahi kita lebih banyak waktu. Kenyataannya berlawanan, kita merasa lebih sibuk daripada sebelumnya. Pertanyaannya, kemana perginya waktu yang dijanjikan itu? Dan siapa yang diam-diam menyerap surplusnya? Kita diberi janji lama yang manis, bahwa teknologi akan meringankan beban kerja, bahwa mesin akan bekerja untuk kita, dan kita akan pulang lebih awal menuju hidup yang lebih longgar. Sesaat, janji itu terdengar masuk akal, bahkan terasa adil. Kendati demikian, yang tiba justru kebalikannya. Ketika surat elektronik mempercepat komunikasi, perusahaan mulai menuntut balasan yang lebih gegas. Dan ketika internet memungkinkan pekerjaan dari rumah, batas antara kerja dan kehidupan pribadi perlahan mengabur, lalu lenyap sama sekali. Inilah mekanismenya. Setiap kali teknologi membuat pekerjaan lebih efisien, ekspektasi terhadap pekerjaan itu ikut menanjak. Artinya, produktivitas yang meningkat tak pernah dikembalikan kepada pekerja sebagai waktu luang, justru diisap kembali sebagai tuntutan baru yang kian tinggi. Dari sudut pandang pekerja, ini pemerasan pelan-pelan. Akan tetapi, dari sudut pandang kapital, inilah fitur yang scam surna. Efisiensi menjelma alat untuk memerah lebih banyak dari tubuh yang sama tanpa menambah upah sepeser pun. Banyak orang tak memperoleh tambahan waktu, mereka hanya memperoleh tambahan pekerjaan. Semakin lama kondisi ini berlangsung, semakin banyak yang mengalami apa yang kita kenal sebagai burnout. Bukan letih biasa selepas kerja, tetapi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang berlarut, yang membuat seseorang merasa kosong meski secara teknis masih berfungsi, bangun tiap pagi, menjalani hari yang sama berulang kali. Dan inilah yang menyayat. Korban burnout bukan orang yang malas. Mereka adalah yang paling bertanggung jawab, paling disiplin, paling kerap dipuji atas dedikasinya. Mereka mematuhi semua aturan, menuntaskan semua yang diminta sistem, dan tepat karena kepatuhan itulah mereka dihabisi. Ada satu pertanyaan yang selama ini dilarang kita ucapkan, karena terlalu menakutkan untuk diakui. Bagaimana jika kerja keras memang bukan lagi faktor utama yang menentukan nasib seseorang di dunia hari ini?
Selama beberapa dekade, biaya hidup di banyak tempat menanjak lebih laju daripada pendapatan. Harga rumah membumbung, biaya pendidikan meroket, ongkos kesehatan mencekik, dan uang sewa terus menggerogoti apapun yang tersisa di kantong wong cilik. Banyak orang membanting tulang lebih keras daripada generasi sebelumnya, namun kian sulit meraih stabilitas yang dulu dianggap wajar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka mulai mempertanyakan hubungan antara kerja keras dan hasil yang diterima. Ini bukan berarti kerja keras tak lagi penting. Disiplin masih penting, ambisi masih penting. Kendati demikian, persoalannya, kita terlampau lama memperlakukan kerja keras sebagai satu-satunya jawaban untuk segala hal, padahal dunia jauh lebih rumit dari itu. Ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor geografis, faktor pendidikan, faktor kesempatan, bahkan faktor keberuntungan, dan tidak satupun dari semua itu bisa diselesaikan hanya dengan bangun lebih pagi atau menambah 1 jam lembur. Namun di titik inilah letak kelicikannya. Dari sudut pandang wong cilik yang kelelahan, budaya ini menyayak, tetapi bagi kapital, ia aset yang sempurna, karena menawarkan jawaban dangkal untuk masalah yang berlapis, bekerja lebih keras. Ketika hidup terasa sulit, ia berkata bekerja lebih keras. Ketika pendapatan tak cukup, bekerja lebih keras. Ketika kita merasa tertinggal, tetap bekerja lebih keras. Sebuah jawaban yang mudah dijual, mudah dipercaya, dan menyembunyikan siapa yang menuai untung dari keringat kita. Kian banyak dari kita mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Sebab jika kerja keras memang jawaban untuk segalanya, mengapa begitu banyak pekerja keras yang malah kelelahan, terkuras, dan tetap merasa tertinggal? Jika produktivitas adalah jalan menuju kebebasan, mengapa begitu banyak orang merasa terjebak? Jika kesibukan adalah tanda kesuksesan, mengapa begitu banyak yang tampak sukses malah pulang membawa kekosongan di dada? Di atas kertas, kerja keras dijual sebagai obat mujarab. Padahal narasi skill dan kewirausahaan itu, seperti diperingatkan Khairul Tanjung, nyatanya ditumpukan penuh ke pundak individu. Seolah kegagalan menyerap tenaga kerja adalah salah pelamar, bukan salah struktur. Inilah mesin dialektisnya. Dari sudut pandang kita, kerja tanpa henti adalah pengorbanan yang memelaratkan. Akan tetapi, dari sudut pandang kapital, tubuh yang percaya nilainya diukur seperti mesin adalah aset paling murah, dipacu sendiri tanpa perlu dipaksa. Faisal Basri sudah lama menunjuk akar yang sama seperti diagnosisnya tadi. Angka pengangguran muda yang kita bahas di awal bukan soal kurang berjuang, melainkan pasar yang memang tak menyediakan tempat, dan beban itu dilempar sepihak ke pundak yang menanti balasan. Seolah kelelahan belum cukup, sistem ini menuntut kita meleburkan seluruh identitas ke dalam kerja. Hidup direduksi menjadi produktivitas, nilai manusia ditakar seperti mesin, dan setiap menit dipaksa menghasilkan sesuatu atau dianggap sia-sia. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana bekerja lebih keras, tetapi mengapa kita bekerja begitu keras sejak awal. Karena jika setelah semua pengorbanan itu kita tetap tak pernah cukup, mungkin kita memang sedang mengejar janji yang tak pernah bisa dipenuhi. Perhatikan satu kata yang di generasi hari ini terdengar paling normal, magang. Kampus mendorongnya, perusahaan membutuhkannya, mahasiswa mengejarnya, dan lulusan baru merasa tamat riwayatnya tanpa itu. Semua seolah sepakat, magang adalah jalan wajib menuju dunia kerja modern. Kendati demikian, semakin lama sistem ini berjalan, semakin banyak anak muda merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyayat diam-diam. Di banyak tempat, magang tak lagi terasa sebagai tempat belajar, melainkan pekerjaan penuh waktu dengan bayaran seminimal mungkin. Datang pagi seperti karyawan biasa, pulang malam seperti karyawan biasa, dikejar target seperti karyawan biasa. Namun begitu bicara soal gaji, hak kerja, kepastian masa depan, atau keamanan karir, jawabannya seketika berubah. Kan masih anak magang. Inilah trik yang selalu diulang setiap kali si muda kelelahan. Ini buat pengalaman saja. Dari mata si muda, ini eksploitasi. Namun bagi perusahaan, ini malah fitur. Dalam sosiologi ekonomi, ada istilah underemployment, yaitu kondisi seseorang bekerja jauh di bawah kapasitas keterampilan atau jam kerja yang layak ia terima. Seolah upah nol belum cukup, tenaga terlatih itu dipompa habis lalu dibuang, dianggap tiket antri belaka. Dan ketika mereka akhirnya melamar kerja tetap,
mesin lain sudah menanti untuk menyaring mereka sebelum manusia manapun sempat membaca. Tekanan dunia kerja modern membuat banyak anak muda perlahan menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang normal. Mereka takut CV kosong, takut kalah saing, takut menganggur terlalu lama, dan perusahaan tahu persis rasa takut itu ada. Mereka tahu ada ribuan mahasiswa dan lulusan baru yang rela bekerja keras demi satu hal, pengalaman. Karena hari ini pengalaman telah menjelma jadi mata uang baru, tanpanya sulit diterima. Namun untuk memilikinya, kita harus bekerja murah lebih dulu. Bagi individu, ini jebakan yang memelaratkan. Akan tetapi, bagi kapital, siklus ini menjelma aset. Makin sulit mencari kerja, makin terbiasa perusahaan menampung tenaga murah, ekspektasi meninggi, sementara kepastian karir dibiarkan tetap rendah. Seolah belum cukup, generasi muda kini tanpa sadar hidup dalam status sementara yang berlarut terlalu lama. Kontrak sementara, magang sementara, masa percobaan sementara, karir yang sementara. Semuanya terasa nyata, namun tak satu pun benar-benar berpijak. Akibatnya tak berhenti pada uang, melainkan menjalar ke mental. Karena hidup dalam ketidakpastian terlalu lama, perlahan menggerogoti rasa aman seseorang terhadap masa depannya sendiri. Takut izin, takut sakit, takut dianggap tidak maksimal, takut diganti, takut tidak cukup bagus. Dan inilah bagian paling melelahkan dari dunia kerja modern. Banyak anak muda harus terus-menerus membuktikan nilai diri, bahkan untuk kesempatan paling dasar sekalipun. Padahal sebagian besar hanya menginginkan satu hal sederhana, hidup yang stabil. Akan tetapi, sistem hari ini membuat stabilitas terasa kian jauh dan mahal, dan inilah letak pivotnya. Bagi si pelamar ini penderitaan, sedangkan bagi kapital, posisi tawar yang runtuh berubah menjadi aset. Sebab dengan angka pengangguran muda yang menganga 2 digit, tenaga muda menjadi murah dan mudah diganti. Maka magang murah pun mulai terlihat sangat normal, bahkan dianggap harus disyukuri, karena selalu ada narasi masih mending dapat pengalaman daripada nganggur. Seolah kerja tetap semakin sulit belum cukup, biaya hidup terus naik, dan persaingan terus membesar. Dan generasi ini diminta bersyukur atas remah yang tersisa. Katanya, cukup kerja keras dan gelar di tangan, masa depan akan aman. Kalimat itu terdengar sederhana, sampai kita sadar bahwa jutaan anak muda kini berjuang bertahun-tahun hanya untuk mengejar sesuatu yang dulu dianggap biasa, pekerjaan yang aman. Inilah yang membuat generasi muda merasa lelah, bahkan sebelum karir mereka dimulai. Dunia kerja terus meminta lebih banyak, lebih cepat, lebih produktif, lebih fleksibel, lebih tahan tekanan, tetapi tak pernah memberi rasa aman yang setara. Kendati demikian, tuntutan yang mengeras ini bukan kegagalan si pelamar. Bagi anak muda, kelelahan itu tampak seperti kelemahan pribadi. Akan tetapi bagi kapital, tumpukan pelamar yang saling menekan menjelma aset, pasukan cadangan yang menindih upah dan mempermanenkan status kontrak. Seolah gerbang yang mengeras belum cukup, mereka yang lolos pun terjebak di lorong yang sama. Selamanya menjadi pegawai kontrak, izin dipersulit, sakit pun kadang dipaksa tetap berangkat, dituntut sempurna, sementara hidup tetap pas-pasan. Inilah inti paling brutal dari sistem hari ini. Anak muda datang membawa harapan membangun masa depan, tetapi menghabiskan tahun-tahun awal hidup mereka bekerja keras tanpa pernah tahu apakah semua itu suatu hari akan cukup. Bekerja setiap hari, sementara masa depannya tetap tidak jelas. Dan mungkin inilah ironi terbesar dunia kerja modern kita. Banyak orang hari ini memiliki pekerjaan, tetapi tidak pernah benar-benar merasa aman menjalani hidupnya sendiri. Bangun sebelum matahari terbit, menembus macet, menghadapi target dan evaluasi setiap hari. Mereka terlihat seperti orang dewasa yang hidupnya stabil. Padahal di dalam kepala mereka, hidup rasa takut diam-diam. Takut kontraknya habis, takut performa dianggap turun, takut terlalu banyak izin, takut sakit, dan takut diganti kapan saja. Inilah dunia outsourcing, sistem kerja yang awalnya dipromosikan sebagai simbol efisiensi modern. Dunia bisnis berubah cepat, kompetisi makin brutal, dan perusahaan ingin biaya operasional lebih ringan, serta tenaga kerja yang fleksibel. Dalam logika ekonomi modern, semuanya terdengar rasional. Semakin sedikit beban perusahaan, semakin besar peluang bisnis bertahan. Di atas kertas semuanya terlihat profesional, efisien, cepat,
modern. Kendati demikian, masalah terbesar dunia modern kerap tampil dengan wajah paling masuk akal. Masuk akal sampai manusia mulai hidup terlalu lama di dalamnya. Bagi pekerja, ketakutan itu memelaratkan jiwa. Namun bagi kapital, ketidakamanan itu bukanlah cacat sistem, melainkan fitur yang menekan biaya dan menjaga pekerja tetap patuh. Inilah yang paling menyayat. Banyak pekerja outsourcing dituntut loyal seperti karyawan tetap, tetapi diberlakukan seperti tenaga sementara. Mereka diminta datang tepat waktu, menjaga performa, bersikap profesional, tidak boleh banyak alasan, dan selalu siap lembur. Harus cepat beradaptasi, harus tahan tekanan, harus menjaga attitude, harus selalu terlihat produktif. Seolah beban itu belum cukup, pada saat yang sama, status mereka sendiri tidak pernah benar-benar aman, digantung tanpa kepastian apapun tentang esok. Dan bagi para pemburu kerja muda yang tadi kita bicarakan, dengan pengangguran usia muda yang jauh di atas rata-rata nasional, gerbang yang mengeras itu berujung pada satu-satunya pintu yang tersisa, pintu ketidakamanan yang menyamar sebagai kesempatan. Di banyak tempat, sakit pun terasa seperti kesalahan. Ada pekerja yang dipaksa tetap datang dulu sebelum izin diterima. Ada yang takut mengambil hak cutinya, karena khawatir dicap tidak loyal oleh sistem penilaian yang tak pernah tidur. Ada yang memaksa tubuhnya tetap bekerja demi menjaga skor evaluasi. Ada yang tetap tersenyum melayani pelanggan meski diam-diam hidupnya berantakan. Dan di titik itulah, pekerjaan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Kendati demikian, dari mata korporasi, rasa takut ini bukan kerusakan, melainkan fitur. Terselip di sela bahasa manis tentang efisiensi dan produktivitas, ada jutaan manusia yang dipelihara hidup dalam ketidakpastian permanen, tekanan yang bekerja tanpa perlu digaji. Ironisnya, kian lama seseorang menjalani sistem ini, kian ia paham bahwa letih terbesar tak lahir dari pekerjaannya, tetapi dari rasa tak aman yang terus mengendap di kepala tiap hari. Firasat bahwa hidup bisa memburuk kapanpun. Rasa bahwa satu evaluasi buruk bisa meruntuhkan semuanya. Rasa bahwa kita harus selalu terlihat kuat, bahkan ketika tubuh sudah lelah. Dari sinilah kita mulai memahami kenapa begitu banyak pekerja terlihat stres, bahkan ketika usia mereka masih sangat muda. Sebab mereka tak hanya bekerja, mereka hidup dalam tekanan psikologis jangka panjang. Dan sebelum sempat menyelami tekanan itu, sebuah jebakan yang usianya lebih tua sudah menghadang di ambang pintu. Pengalaman disyaratkan untuk memperoleh pengalaman. Lebih kejam lagi, seluruh tekanan itu kerap dijalani demi upah yang belum tentu cukup menopang hidup yang stabil. Harga rumah naik, sewa kos naik, transportasi naik, kebutuhan pokok naik, pendidikan mahal, kesehatan mahal. Namun banyak pekerja tetap hidup dari gaji ke gaji, bertahan dari akhir bulan ke akhir bulan. Mereka bekerja penuh waktu, tetapi hidup mereka tetap berasa rapuh. Sebuah kerja penuh yang tak pernah membeli rasa aman. Mungkin inilah alasan begitu banyak generasi muda hari ini tampak letih bahkan sebelum usia 30. Sebab mereka tak hanya membanting tulang, mereka hidup di bawah takaran ekonomi dan ketidakpastian sekaligus. Dua beban yang mengunci satu tubuh. Dari kecil, generasi ini diajarkan satu mimpi sederhana. Rajin sekolah, kuliah, cari kerja, bekerja keras, maka hidup akan stabil. Kendati demikian, ketika mereka masuk dunia kerja modern, gelar ternyata tidak menjamin keamanan hidup, dan kerja keras tidak menjamin kesejahteraan. Bagi individu ini kegagalan pribadi, bagi kapital ia sebuah fitur. Tenaga kerja penuh waktu yang murah dan patuh, dibebani narasi skill sebagaimana diingatkan Khairul Tanjung, adalah aset. Artinya, menyandang pekerjaan penuh waktu pun tak selalu menghadirkan rasa aman. Karena itulah, outsourcing hari ini tak lagi menjadi persoalan ketenaga kerjaan biasa, melainkan telah menjelma simbol keresahan seantero generasi pekerja modern. Generasi yang tumbuh dibesarkan janji meritokrasi, namun melangkah ke dunia nyata yang kian mahal, kian kompetitif, dan kian goyah. Logikanya berjalan searah dan mencekik. Semakin ekonomi melambat, pekerja semakin ditekan. Semakin target perusahaan naik, tekanan kerja semakin meningkat. Dan semakin perusahaan menuntut efisiensi, semakin mudah manusia diganti. Kendati demikian, ketika manusia terlalu mudah diganti, rasa aman pun perlahan ikut lenyap. Bagi individu, inilah kecemasan yang menggerogoti tidur.
Akan tetapi bagi kapital, ketakutan itu adalah aset, sebab pekerja yang gentar takkan menuntut, takkan berunding, dan takkan pergi. Ini bukan cacat sistem, tapi rancangan sengaja yang menjaga manusia tetap gampang dibuang. Akibatnya, banyak pekerja terperangkap dalam mode bertahan, bukan mode berkembang. Tak membangun masa depan, hanya berjuang bertahan dari kontrak yang samar, target tinggi, ancaman evaluasi, dan biaya hidup yang terus mendaki tanpa jeda. Lebih tragis lagi, dampaknya jauh melampaui ekonomi. Ketika manusia hidup terlalu lama tanpa kepastian, cara mereka memandang masa depan pun berubah. Banyak anak muda mulai takut menikah, takut membeli rumah, takut mengambil cicilan, takut punya anak, sebab mereka sendiri tak yakin pekerjaannya masih ada tahun depan. Dunia modern tak kunjung lelah berkicau soal mimpi besar, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Tetapi pada saat yang sama, jutaan pekerja terjebak dalam kecemasan jangka panjang. Tampak profesional di permukaan, diam-diam gemetar tiap hari. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan penghasilan, takut hidup mereka terhenti total hanya karena satu kontrak tak diperpanjang. Di titik inilah loyalitas berubah menjadi sesuatu yang ganjil dan timpang. Perusahaan menuntut loyalitas penuh dari pekerja, tetapi tidak pernah mengembalikan jaminan yang sepadan. Manusia mungkin bisa dipaksa disiplin lewat tekanan, akan tetapi manusia tidak akan pernah benar-benar tenang tanpa rasa aman. Bagi individu, kecemasan ini adalah penyakit. Bagi kapital, ia sebuah fitur. Pekerja yang takut adalah pekerja yang menurut, yang menyambar lembur tanpa hitungan, yang tak berani menuntut. Ini desain, bukan kekeliruan teknis. Dan saldo rekeningnya kembali ke titik awal, memaksanya mengulang siklus yang sama tanpa jeda, tanpa ruang bernapas. Ia bukan malas, ia bekerja setiap hari, seringkali lebih lama dari seharusnya, mengambil tambahan tenaga dan kelelahan yang tak pernah dihitung sebagai sesuatu yang berharga. Namun tetap saja tidak cukup, dan di detik itulah sesuatu mulai retak, bukan tiba-tiba, tapi perlahan, hampir tak terasa di awal, sampai akhirnya tidak bisa lagi diabaikan. Selama bertahun-tahun, kita diyakinkan bahwa kelas menengah adalah simbol keberhasilan. Punya pekerjaan tetap, penghasilan stabil, kebutuhan dasar terpenuhi. Lalu dianggap sudah keluar dari tekanan yang paling bawah, sudah sampai di titik yang benar. Katanya ada garis tak kasat mata yang memisahkan mereka yang sudah aman dari mereka yang masih berjuang. Akan tetapi, garis itu hari ini semakin kabur. Bahkan, dalam banyak kasus, garis itu mungkin tidak pernah benar-benar ada. Sebab pada kenyataannya, jutaan orang yang berdiri tepat di atas garis itu hidup dalam kondisi teramat rapuh. Tampak stabil, padahal hanya berpijak di atas fondasi setipis kertas. Sedikit guncangan saja, mereka bisa terjungkal kembali ke bawah dalam sekejap. Dari sudut pandang individu, kerapuhan ini tampak seperti nasib buruk. Namun dari sudut pandang sistem, ia adalah fitur, bukan kecelakaan. Akar struktural yang sama seperti diperingatkan Faisal Basri tadi. Sementara beban dilempar ke individu lewat narasi skill dan kewirausahaan. Seolah pijakan tipis itu belum cukup, guncangan bisa datang dari mana saja. Sakit, kehilangan pekerjaan, perubahan kecil biaya hidup, bahkan krisis dari tempat yang jauh dari kehidupan mereka. Dan tiap satu di antaranya cukup untuk meruntuhkan stabilitas yang dibangun bertahun-tahun. Dan inilah yang paling menyayat. Banyak dari mereka tidak pernah menyadari bahwa sedari mula pijakan mereka tak sungguh kokoh. Lantai tempat mereka berdiri jauh lebih tipis dari sangkaan. Dan ketipisan itu sebentar lagi kita saksikan, bukan kelalaian pribadi, tetapi cetak biru struktur. Di atas kertas, ekonomi kita memang tumbuh. Angka kemiskinan ekstrim menurun, dan kelas menengah pernah dielu-elukan sebagai tulang punggung konsumsi nasional yang menopang laju pertumbuhan bangsa ini dari tahun ke tahun. Namun tersembunyi dalam statistik yang berkilau itu, ada arus yang mengalir berlawanan. Jumlah kelas menengah menyusut dalam beberapa tahun terakhir, sementara kelompok yang disebut rentan, yang economically insecure, terus membengkak tanpa banyak disadari. Inilah kelompok yang tampak stabil dari luar, tapi diam-diam hidup di tepi jurang yang tak pernah kelihatan. Mereka masih bekerja, masih menghasilkan uang, masih terlihat baik-baik saja, tapi tak punya cukup bantalan bila sesuatu benar-benar runtuh. Di tengah tekanan itu,
satu perubahan besar diam-diam menggeser struktur hidup banyak orang, yakni kualitas pekerjaan yang terus merosot. Gig ekonomi, kerja informal, dan sistem fleksibel yang dulu dijajakan sebagai kebebasan, kini menyingkap wajah aslinya yang kelam. Dari sudut pandang pekerja, ini kerapuhan. Akan tetapi bagi kapital, ini fitur. Orang bisa bekerja kapan saja, di mana saja, tapi tanpa perlindungan, tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian masa depan. Segenap risiko dipindahkan ke pundak individu. Seolah beban itu belum cukup, seluruh ketidakpastian ditanggung sendiri. Tiap konsekuensi dihadapi tanpa pertolongan yang memadai. Dan ketika pijakan itu terbukti rapuh melampaui dugaan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang jatuh, tetapi siapa yang merancang jaraknya. Ketika ekonomi global bergejolak, entah karena krisis energi, inflasi, atau ketegangan geopolitik di belahan dunia lain, dampaknya tidak pernah berhenti di level atas. Ia selalu turun, merambat, lalu menumpuk di mereka yang berada di posisi paling bawah. Harga-harga naik, biaya hidup meningkat, daya beli melemah, sementara penghasilan mandek di angka yang sama, atau dalam banyak kasus malah menurun. Mereka yang paling lemah selalu memikul tekanan paling berat, karena mereka tidak punya ruang untuk menyerap guncangan itu. Coba tempatkan diri pada seseorang yang saban hari bekerja 10 hingga 12 jam semata untuk memastikan ia bertahan sampai akhir bulan. Lalu mendadak biaya hidup melonjak 10 hingga 20% tanpa pendapatan yang mengimbangi. Tidak ada kenaikan gaji, tidak ada perlindungan yang cukup, tidak ada ruang untuk berhenti. Yang ada hanya satu pilihan, bekerja lebih lama, lebih keras, lebih lelah untuk hasil yang sama atau bahkan lebih sedikit. Bagi individu, ini kelelahan yang menggerogoti tubuh. Akan tetapi, bagi struktur, tenaga yang diperas tanpa henti itu adalah efisiensi murah yang dipelihara. Inilah wajah lain dari akar yang ditunjuk Faisal Basri itu. Ini adalah perlombaan tanpa garis finish, di mana kecepatan terus ditingkatkan secara sepihak, sementara pelarinya perlahan kehabisan tenaga tanpa pernah diberi kesempatan berhenti. Dan pada titik inilah konsep kelas menengah mulai kehilangan maknanya secara perlahan. Sudahlah upah tergerus, ruang untuk berhenti pun dirampas. Seolah tekanan itu belum memadai, narasi skill dan kewirausahaan dibebankan kembali ke pundak individu. Seakan kelelahannya adalah salahnya sendiri. Karena jika seseorang harus terus bekerja tanpa henti hanya untuk bertahan hidup, maka perbedaannya dengan kemiskinan menjadi semakin sulit dibedakan. Hanya berbeda dalam tampilan, bukan dalam tekanan. Dan tekanan itulah yang tak pernah tercatat di statistik manapun. Sementara jutaan lamaran mengendap dalam keheningan, di kutub lain dari struktur yang sama, akumulasi kekayaan bergerak ke arah berlawanan. Dengan laju yang berlipat, ketika segelintir populasi menguasai porsi kekayaan yang sangat besar. Sementara sebagian besar lainnya terpaksa berbagi sisa yang kian menipis. Ketimpangan ini melampaui angka statistik. Ia menyangkut bagaimana sistem mendistribusikan keuntungan dan risiko secara sengaja timpang. Bagi individu, ini tampak seperti nasib buruk yang menimpa satu persatu. Akan tetapi, bagi kapital, ini adalah fitur. Keuntungan terkonsentrasi di satu sisi, sementara tekanan disebarkan rapi ke sisi lainnya. Ini menyambung pola yang sama seperti anomali di awal tadi, akar struktural yang sama persis. Semakin besar tekanannya, semakin jelas siapa yang benar-benar menanggung beban, dan itu bukan mereka yang di atas. Seolah kemelaratan ekonomi belum cukup, dampaknya merambat ke aspek sosial. Ia menggerogoti cara orang memandang masa depan, cara mereka mempercayai sistem, dan cara mereka menakar kemungkinan untuk benar-benar keluar dari kondisi ini. Ketika seseorang tak lagi yakin kerja keras membawa perubahan, motivasi merosot menjadi sekedar kewajiban bertahan, bukan bekerja untuk berkembang, hanya memastikan hidupnya esok tidak runtuh. Dan dari titik inilah lahir sesuatu yang lebih berbahaya. Selama sistem ini masih berjalan dan masih menghasilkan keuntungan di level tertentu, perubahan besar tidak akan datang dengan mudah. Selama orang masih bekerja, masih mengonsumsi, dan masih bertahan, dari luar semuanya tampak normal, seolah tidak ada yang benar-benar salah. Padahal di dalamnya tekanan terus menumpuk tanpa henti. Inilah mesin yang paling sempurna. Ia tak perlu meledak untuk berhasil. Ia hanya perlu dijaga tetap berputar, karena setiap orang yang bertahan diam-diam menyubsidi keberlangsungan struktur yang memelaratkannya.
Dan inilah ironi terbesar dari seluruh cerita ini. Jutaan orang percaya mereka sedang naik, padahal yang mereka lakukan hanyalah menahan diri agar tidak terjatuh. Dari mata individu, ini terasa seperti kemajuan pribadi. Dari mata kapital, ini adalah fitur yang menjaga pasokan tenaga tetap patuh dan tetap berlari. Mereka terus bekerja, terus mengulang siklus yang sama tiap hari, tanpa pernah benar-benar keluar. Semakin lama bertahan, semakin jelas mereka tak pernah bergerak kemana-mana. Hanya berputar di tempat yang sama, dengan tekanan yang terus meningkat dan tanpa jalan keluar yang jelas. Setelah menimbang semua ini, satu pertanyaan sederhana muncul dengan sendirinya. Apakah kita sungguh sedang membangun kehidupan yang layak, atau semata bertahan lebih lama dalam sistem yang tak berubah? Ganjil memang, namun inilah jebakan middle class.